Assalamualaikum Kak, maaf mengganggu waktu Bapak RW sebentar. Saya perkenalkan, nama saya Lestari Anggraini, mahasiswi dari SETIS Sekolah Tinggi Islam Sunia Selo. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Apa sih tugas RW itu? Pertama-tama, untuk silakan Bapak RW memperkenalkan dirinya. Nama saya Bapak RW Supriyanto, RW termasuk RW 1 di Dusun Kerajaan dan mewilayahi 9 RT. Itu terus selanjutnya Mbak. Eh, Bapak sebagai RW sudah menjabat berapa tahun? Sudah lama sekali, ini hampir 15 tahun. Bagaimana cara pemilihan ketua RW pada waktu dulu, Pak? 9 RW dipilih oleh 9 RT tadi dan diikuti oleh beberapa calon RW yang mau ikut, dan di situ secara voting dipilih oleh RT, Mbak. Ya. Sebagai ketua RW, Bapak menanggung jawab berapa RT, Pak? Tadi 9 RT. 9 RT, Mbak. 9 RT. Dalam satu RT kira-kira ada berapa jumlahnya, Pak? Rata-rata per kakak 40-an, Mbak. 40. 40-an, ya. Apa saja tugas ketua RW, Pak? Ya, pertama-tama RW bertanggung jawab. Dari situ kan RW singkatan dari rukun warga. Nah, berarti RW di sini adalah merukunkan warga, mewilayahi dan memerintahkan RT, karena di situ RW adalah di atas RT. Dan tugas-tugas RW adalah mengikuti perintah dari desa, terutama menampung aspirasi masyarakat, apa yang perlu disampaikan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintahan, apa yang diperlukan masyarakat, terutama surat menyurat, Mbak. Terutama itu. Iya, Pak. Berikutnya, kan di setiap RW itu ada arisan, Pak. Iya. Nah, arisan RW diadakan berapa kali dalam sebulan, Pak? Ya, ada yang mingguan, 1 minggu, ada yang 1 bulan. Itu rata-rata 1 bulan sekali, Mbak, untuk RW. Satu bulan. Selapanan, Mbak, selapan ya. Iya. Selapanan kalau di desa. Yeah. Pertanyaan berikutnya, di musim pandemi ini, apakah pada saat kumpulan arisan RW atau RT, warga Bapak atau Ibu sudah menerapkan prokes dengan ketat? Sudah berkali-kali disampaikan, Mbak. Alhamdulillah warga sangat sadar dan mengikuti prokes, terutama pakai masker, dan warga sangat antusias untuk mendukung pemerintah supaya pencegahan COVID ini tidak tertular, Mbak. Dalam kegiatan apa saja Bapak RW ini ikut berpartisipasi? Terutama dalam kegiatan yasinan untuk di dusun, terus ada kegiatan arisan tadi, terus ada juga tahlilan, Mbak. Ada juga kegiatan kerja bakti per bulan biasanya, Mbak. Iya, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu sudah pernah mengadakan sosialisasi mengenai COVID-19 dan prokes, Pak? Ya, pernah. Setiap ada arisan juga sedikit disampaikan untuk tadi mengenai prokes, supaya masyarakat hati-hati supaya tidak terkena virus tadi, Mbak. Iya, Pak. Berikutnya pertanyaannya adalah, apakah warga Bapak atau Ibu sudah banyak yang mengikuti vaksin? Kira-kira berapa persen? Hampir 60%, Mbak, ini, Mbak. Hampir 60%. 60%-an lah kurang lebih. Iya. Setiap ada vaksin disiarkan selalu mengikuti, bahkan penuh. Berikutnya, apakah di daerah Bapak itu sulit atau mudah mendapatkan vaksin dari pemerintah? Ya, sebenarnya dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya sudah. Tapi kalau misalkan ini termasuk bisa dikatakan 50% 50-50, Mbak. Mudah menurut saya, mudah ini, Mbak, sebenarnya. Iya, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, siapa yang bertugas memberikan info vaksin di desa Bapak ini? Bu Bidan, namanya Bu Bidan Kartika, Mbak. Bu Bidan. Dan desa. Apakah di daerah Bapak warganya ada yang merantau? Ada banyak, Mbak. Iya, nanti kalau yang merantau itu kan
ada yang belum vaksin atau apakah dia positif atau negatif. Nah itu apakah ada yang diisolasi apa tidak gitu Pak? Alhamdulillah untuk selama ini warga yang Mbak, pulang dari wis luar 5 menit ya, Jawa Mbak. Mbak, wis 5 selalu menit ini. memberikan laporan ya, ya untuk tanggapan saya suruh untuk di rumah saja selama 2 minggu tadi Pak. Isolasi mandiri namanya. Bagaimana jika warga Bapak atau Ibu ada yang terpapar COVID, apakah harus isolasi di tempat khusus atau boleh isoman di rumah sendiri? Boleh di isoman sendiri, boleh. Ya. Pertanyaan berikutnya, dalam masa pandemi ini, pemerintah banyak mengeluarkan bantuan, baik berupa uang tunai maupun sembako. Apakah sudah diberikan kepada warga yang berhak menerimanya? Dan bagaimana sikap Bapak untuk mengatasi warga yang berselisih karena tidak mendapat bantuan itu? Ya, alhamdulillah semua sudah mendapatkan, rata-rata 99% sudah mendapatkan, dan untuk menanggapi ya kita perlu penjelasan, dan alhamdulillah masyarakat sadar Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya untuk diwawancarai. Maaf telah mengganggu waktunya Bapak RW. Ya tidak apa-apa Mbak. Nah, mudah-mudahan tugas ini bisa lancar Mbak. Ya amin.